Sorong, Rumah Sakit Tingkat 4 Dr. Aryoko Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, membagikan 300 paket sembako kepada masyarakat dan pemeriksaan kesehatan gratis pada kegiatan bakti sosial dalam rangka peresmian Rumah Sakit TNI Angkatan Darat. Dan Denkesya 180401 Sorong Letkol CKM Kristiantono Situngkir, SKM, MMKes, Senin, menjelaskan kegiatan bakti sosial ini merupakan rangkaian peresmian Rumah Sakit Tingkat 4 Dr. Aryoko Sorong dengan menghadirkan dua pelayanan dasar yakni pembagian sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Papua Barat Daya. Penjabat Wali Kota Sorong Septinus Lobat, SH, MPA, yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong Hermanus Kalasuat SST bersama beberapa pimpinan OPD, menghadiri peresmian satu rumah sakit pusat pertahanan negara dan 21 rumah sakit TNI yang tersebar di seluruh Republik Indonesia. Salah satunya di Sorong, Rumah Sakit Tingkat 4 Dr. Aryoko milik TNI Angkatan Darat yang terletak di Kompleks Batalion 762 VYS. Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Peresmian ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dilaksanakan secara serentak yang berpusat di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman. Peresmian ini disaksikan melalui video conference yang dihadiri oleh Danrem 181 PVT, Kadis Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Forkopimda dan tamu undangan lainnya. Dalam laporan Menhan mengatakan ada 26 rumah sakit tetapi 5 diantaranya telah diresmikan pada tahun 2023, dan 21 rumkit TNI yang baru dilaksanakan hari ini tanggal 19 Februari tahun 2024 secara serentak. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan laporan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Mohon izin. Laporan pembangunan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman dan 25 rumah sakit TNI lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, Menteri Kesehatan, Menteri Investasi, Panglima TNI, Kapolri, Ketua Komisi 1 DPR RI, Kepala Staf Angkatan, Gubernur DKI, serta tamu undangan yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Presiden, izinkan kami melaporkan sebagai berikut. A. Kementerian Pertahanan telah membangun Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman beserta 25 rumah sakit TNI lainnya dengan total keseluruhan 26 rumah sakit baru, yang mana 5 rumah sakit telah terlebih dahulu diresmikan pada tahun 2023. Selanjutnya 21 rumah sakit lainnya akan diresmikan hari ini sebagai berikut. 11 rumah sakit TNI AD bertempat di Pangkal Pinang, Padang, Aceh, Atambua, Bima, Gorontalo, Mamuju, Tanjung Selor, Samarinda, Manokwari, dan Sorong. 3 rumah sakit TNI AL bertempat di Pontianak, Padang, dan Sorong. 6 rumah sakit TNI AU bertempat di Lanut, Solo, Malang, Madiun, Subang, Bandung, dan Pekanbaru. Keseluruhan rumah sakit tersebut berlokasi di sekitar pangkalan TNI dan pemukiman penduduk, sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh prajurit beserta keluarganya dan juga melayani masyarakat umum. Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau disingkat RSPPN terdiri atas 28 lantai dengan tinggi bangunan 125 meter dan luas bangunan 62.000 meter persegi di atas tanah 2,2 hektar. RSPPN diharapkan bisa memenuhi kebutuhan
sebagai rumah sakit rujukan seluruh prajurit TNI dan keluarganya serta bermanfaat untuk masyarakat luas. Selanjutnya kami laporkan RSPPN memiliki fasilitas sebagai berikut. Ruang rawat inap 1000 tempat tidur. Ruang operasi 11 ruang operasi. Ruang intensive care, ICU, ICCU, RICU, PICU, NICU 90 tempat tidur. Instalasi gawat darurat 55 tempat tidur. Sehingga akan menjadi rumah sakit terbesar TNI. Selain itu, RSPPM dilengkapi pelayanan sebagai berikut. 1. Pelayanan untuk seluruh organ tubuh, otak, jantung, pembuluh darah dengan fasilitas berupa pelayanan DSA, MRI 3 Tesla, CT scan, CAT lab, panorama 360, USG 4 dimensi. 2. Pelayanan terpadu penyandang disabilitas berupa alat robotik dan laser untuk penderita kelemahan kaki dan tangan. 3. Pelayanan hemodialisa untuk penderita yang membutuhkan cuci darah 30 mesin. Pelayanan hyperbaric, terapi oksigen tekanan tinggi untuk penderita gangguan pembuluh darah 2 buah. Pelayanan regenerative medicine. 6. Pelayanan terpadu untuk operasi kanker dan kemoterapi. 7. Rumah sakit ini juga menjadi rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan dan akan bekerja sama dengan universitas lainnya di dalam dan di luar negeri. Demikian laporan pelaksanaan pembangunan rumah sakit Kemhan dan TNI. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Presiden untuk berkenan meresmikan penggunaan RSPPN Panglima Besar Sudirman dan 20 rumah sakit lainnya. Laporan selesai. Kemudian dalam arahan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo mengajak flashback terkait peristiwa pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa waktu lalu telah mengajarkan kepada bangsa Indonesia tentang pentingnya fasilitas kesehatan yang lengkap dan memadai. Peristiwa pandemi COVID-19 telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya fasilitas kesehatan yang lengkap. Rumah sakit dengan kesiapan SDM dan fasilitas yang memadai untuk mengatasi kondisi-kondisi kedaruratan kesehatan seperti yang pernah kita alami. Karena itu saya sangat menghargai, mengapresiasi pembangunan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, Panglima Besar Sudirman, RSPPN, dan 25 rumah sakit yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan. Kemudian dilanjutkan dengan peresmian. Setelah peresmian secara serentak kemudian dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Danrem 181 PVT tanda diresmikan dan siap untuk dioperasikan dalam melayani prajurit TNI dan masyarakat Sorong, sekaligus peninjauan Rumah Sakit Dr. Aryoko. Jurnalis Marlon.
ini lahan kita, jadi luasnya 5.369 meter persegi. Nah itu nanti bisa diperluas lagi kalau memang ada kebutuhan peningkatan rumah sakit. Nah ini kita bisa melayani kamarnya bisa menampung 50 pasien. Tenaga medis sekarang sudah 37 ada spesialnya ya. Spesialisnya itu 2 dokter gigi, 3 dokter umum, 7 dokter spesialis. Ini yang perawat-perawatnya nanti akan ada tambah lagi, kalau misalnya tanggal 29 ini akan masuk lagi sekitar 25 orang. Bantuan dari Angkatan Darat, jadi ini membantu supaya perawatnya di wilayah Sorong. Fasilitasnya di sini ada 7 klinik ya, ada 7 klinik. Kemudian ruangan operasi ada, klinik itu klinik gigi, klinik jantung, klinik anak, dan kandungan, kemudian klinik THT, ada di situ, termasuk FGU, di sini ada. Sebenarnya kita harapkan itu memang sekarang ada proses izin dari BPJS ya, yang belum ini nanti akan segera dikelirkan itu supaya cepat berjalan. Diharapkan sih awal Maret sudah kita bisa operasional. Harapan kedepannya saya juga berharap pada dinas kesehatan provinsi juga membantu kita sebelum operasional, ada dukungan dari mungkin tenaga medis, mungkin dari alat-alatan bisa dibangun lagi sehingga operasional masih berharap tidak bagus lah. Karena saya Oke. Ya, pertama pemerintah daerah Provinsi Papua Barat menyampaikan selamat untuk peresmian rumah sakit seperti Depok karena ini menambah fasilitas pelayanan kesehatan terutama rumah sakit di Provinsi Papua Barat Daya yang membawahi 5 kabupaten dan 1 kota. Provinsi Papua Barat Daya prinsipnya tetap membantu memfasilitasi semua rumah sakit yang ada di Provinsi Papua Barat Daya karena sampai hari ini rumah sakit provinsi belum, masih kami dalam tahap perencanaan dan bantuan-bantuan itu kita sudah mulai lakukan dari tahun lalu sampai sekarang. Makanya nanti akan kami bicara secara teknis dengan manajemen rumah sakit Dr. Harjoko untuk hal-hal apa yang perlu dibantu oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya. Jadi prinsipnya kami tetap membantu dan itu sudah kami lakukan dari tahun anggaran 2023 baik di Harjoko maupun Rumah Sakit Angkatan Darat. Ya, sebagai Kepala Dinas Kesehatan, saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya, jika sakit, pilihan Rumah Sakit Dr. Harjoko menjadi pilihan yang tepat untuk berobat. Kita tidak usah takut karena bilang ini rumah sakit tentara, tetapi rumah sakit ini melayani semua lapisan masyarakat dan ada pelayanan-pelayanan unggulan di sini. Seperti contoh THT kita, dokter THT di Provinsi Papua Barat Daya ini hanya 2 dan 1 ada di Rumah Sakit Dr. Harjoko. Ini pilihan yang baik untuk datang. Tadi Mama sudah lihat alatnya juga canggih, bisa berobat ke sini dengan baik. Ada beberapa administrasi seperti SIO dan beberapa administrasi yang masih kami koordinasikan juga dengan Dinas Kesehatan, utamanya dukungan-dukungan. Kita juga akan melakukan survei bersama dengan Dinas Kesehatan apakah ini dapat untuk dilakukan kerjasama. Tapi yang pastinya akan bekerja sama dengan tentu kami sangat mengharapkan bekerja sama karena ini salah satu perluasan akses bagi masyarakat. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya agar setiap koordinasi dan komunikasi kami dapat dilakukan intens agar dapat segera bekerja sama. Biasanya memakan waktu berapa lama? Ini kami masih menunggu dari rekan-rekan Dinas Kesehatan apakah sudah
bisa dilakukan untuk survei bersama, baru setelah itu kita bisa memastikan. Kira-kira berapa lama Pak? Kalau segala administrasi yang sudah tercukupi, paling tidak 1 bulan sudah bisa. Iya. Ya, masyarakat yang punya BPJS Kesehatan bisa langsung. Betul, kami sangat mengharapkan itu. Oke, terima kasih. Ya.